Laqad sabaqa haula'i khairan katsira. Sungguh mereka itu orang-orang musyrik yang telah meninggal, telah melewatkan kebaikan yang banyak. Rasulullah berkata demikian sampai tiga kali. Rasulullah melewati kuburan orang-orang musyrik, kuburan orang-orang kafir. Rasulullah berkata, sungguh mereka semuanya ini melewatkan kebaikan yang banyak, sampai mengucapkan kalimat itu tiga kali. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Kalau ini hubungannya dengan fikih, kalau panjenengan kemudian bertanya, sekarang kan ada fenomena di antara pemakaman kaum muslimin itu biasanya dicampur, non muslim, muslim kemudian dicampur jadi satu. Kalau kita bertanya hukum terhadap permasalahan itu, apakah boleh hukumnya, yaitu kubur orang kafir atau kubur orang musyrik itu dicampur jadi satu di pekuburan yang sama? Maka ini ada satu riwayat yang dijelaskan dalam kitab. Memang kita disebutnya dalam satu riwayat. Riwayatnya dari Basir. Dia adalah yaitu pembantunya Rasulullah, seperti Anas bin Malik. Rasulullah kan memiliki pembantu, diantaranya Anas bin Malik, diantaranya juga ada Basir. Nah, pembantu Rasulullah Basir ini dia pernah bercerita. Dia bercerita, bainama anu amasyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali aku pernah berjalan bersama Nabi. Suatu kali aku pernah jalan-jalan bersama Rasulullah. Lantas tatkala kemudian aku berjalan-jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marad bi kuburil musyrikina. Rasulullah kemudian melewati kuburan orang-orang musyrik. Rasulullah terus melewati kuburan orang-orang musyrik. Lantas tatkala Rasulullah melewati kuburan orang-orang musyrik itu, Rasulullah kemudian berkata, laqad sabaqa haula'i khairan katsira. Sungguh mereka itu orang-orang musyrik yang telah meninggal, telah melewatkan kebaikan yang banyak. Rasulullah berkata demikian sampai tiga kali. Rasulullah melewati kuburan orang-orang musyrik, kuburan orang-orang kafir. Rasulullah berkata, sungguh mereka semuanya ini melewatkan kebaikan yang banyak, sampai mengucapkan kalimat itu tiga kali. Lalu setelah itu kemudian Rasulullah pergi. Begitu pergi kemudian Rasulullah melewati kubur orang beriman. Setelah melewati kuburan orang kafir, kemudian dia keluar dari area kemudian kuburan tersebut. Dia kemudian Rasulullah berjalan lagi bersama Basir. Kemudian Rasulullah melewati kuburan orang-orang muslim atau orang beriman. Maka ketika kemudian melewati kuburan itu, Rasulullah kemudian berkata, laqad adraka haula'i khairan katsir. Sungguh orang yang beriman ini yang telah meninggal mendahului kita semuanya, sungguh telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, nomor hadisnya 20.787. Kalau panjang diriwayat Abu Dawud 3.230. Nah, karena alasan dalil ini menjadi pendapat dalam pandangan ilmu fikih. Mulanya anak pendapat ilmu fikih. Di sini menunjukkan hukum bahwa kuburan orang kafir, kuburan orang musyrik harus dipisah dengan kuburan orang Islam atau orang-orang yang beriman. Sebagaimana hadis itu dijelaskan oleh ulama, yaitu namanya Ibnu Hazm. Namanya anak ulama jurnalnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm kemudian pernah berkata, amalu ahli Islam min nahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan perbuatan ahli Islam atau kaum muslimin semenjak di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak dari zaman dulu, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh perbuatan kaum muslimin tidak pernah menguburkan, yaitu kuburan muslim bersama kuburan orang musyrik. Ke penjelasan Ibnu Hazm. Setelah dia berkata seperti itu, dia membaca ayat tadi, dia membaca hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh
fasik. Lantas kemudian dia berkata, yaitu Ibnu Hazm setelah membaca hadis tadi, wasahab bihadza tahliki kuburil muslimina man kuburil lil musyrik. Sungguh yang benar adalah harus dibedakan antara kuburan orang Islam, orang beriman, dan juga kuburan orang kafir ataupun orang musyrik. Tapi ini untuk mengaplikasikan yang seperti ini, wah ini. Ya, harusnya memang, ya kalau bisa memang kalau ada yang punya tangan luas, khusus mau kuburan, uang Islam yang betul-betul mendirikan sholat. Masya Allah ya. Artinya praktek fikih terhadap masalah fikih janais atau fikih orang mati. Kalau perkataan ulama Imam Nawawi berkata, dia kan madhabnya dari kelompok Syafi'iyah. Dia berkata itu Imam Nawawi, ittafaqa al-fuqaha'u, para ahli fikih sepakat ala annahu yahramu, sesungguhnya mereka mengharamkan bahwasanya menguburkan muslim kemudian mencampur di kuburan orang-orang kafir. Kenek madhab Syafi'iyah langsung bahkan mengharamkan. Ahli fikih semuanya mengharamkan antara kemudian kubur seorang muslim dicampur aduk dengan non-muslim. Kenek ulama madhab Syafi'iyah. Nah Indonesia madhabnya apa sih ini? Syafi'iyah. Tapi tidak ada satupun hampir di negeri ini kubur muslim itu yang kemudian dipisah, seakan-akan dicampur aduk jadi satu. Makanya kemudian inilah menunjukkan bahwa yang namanya ajaran Islam dari tahun ke tahun, zaman menuju zaman lainnya, semakin kemudian terasing di tengah-tengah kehidupan Islam itu sendiri. Seakan-akan ya ajaran Islam mati di tengah-tengah mayoritas Islam. Seumpama seperti perumpamaan kaya tikus mati di lubung padi. Seakan-akan itu ajaran Islam tapi mati di tengah-tengah mayoritas ajaran Islam. Ini kan kita mayoritas kan muslim ya, tapi mengaplikasikan yang sepertinya saja khusus saya ini seakan-akan seperti itu. Yang mudah-mudahan suatu saat kemudian, kalau saya pribadi, saya berharap kalau suatu saat saya meninggal, saya punya pemakaman sendiri khusus memang mau beriman yang memang betul-betul notabene ahli sholat dan bersih dari segala kuburan yang sifatnya dikategorikan secara hukum syariat dia bukan Islam. Saya kepingin ini sendiri gitu. Tapi nek dari orang maning ya sudah digarisi ke preman saja. Ya wis. Ya memang kondisi ya, artinya kondisi yang tidak memungkinkan, tidak memungkinkan. Ya seperti itu. Ya ini cukup menjadi pengetahuan bagi kita semuanya. Semuanya terhadap permasalahan ini. Anak mending mati suri ya. Mati suri.